Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Dorong penguatan SDM presisi dan berintegritas. Polda Kaltim gelar Rakernis Biro SDM tahun anggaran 2025 pada Senin 23 Juni 2025. Polda Kalimantan Timur menggelar rapat kerja teknis Biro SDM Polda Kaltim tahun anggaran 2025 di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Acara Rakernis secara resmi dibuka oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Sabilul Alif dan dihadiri oleh pejabat utama Polda Kaltim serta para kabak SDM dari seluruh jajaran Polres dan Polresta di wilayah Kaltim. Kegiatan kali ini mengusung tema SDM Polri yang unggul, adaptif dan berintegritas sebagai pilar utama pencapaian Astacita. Tema tersebut menggambarkan komitmen Polri dalam membentuk personel yang profesional, responsif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto menyampaikan bahwa kegiatan Rakernis ini bertujuan untuk menyatukan visi dan strategi kerja dalam bidang pembinaan dan pengembangan SDM ke depan. Kombes Pol Yulianto menyampaikan bahwa pengelolaan SDM merupakan faktor kunci dalam menciptakan organisasi Polri yang presisi dan dipercaya publik. SDM merupakan aset utama institusi Polri. Tanpa SDM yang unggul, adaptif, dan berintegritas, tidak akan mungkin Polri dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rakernis ini juga menjadi momen untuk memberikan penghargaan kepada personel yang menunjukkan dedikasi luar biasa dan inovasi di bidang tugas masing-masing. Selain pemberian apresiasi, Rakernis juga diisi dengan sesi penyampaian arah kebijakan terbaru SDM Polri, evaluasi capaian program tahun sebelumnya, serta forum diskusi untuk merumuskan strategi pengembangan SDM yang lebih terarah dan responsif terhadap dinamika sosial. Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan kuat untuk memperkuat kualitas personel Polri di wilayah Kalimantan Timur dalam menjawab tantangan tugas. Sebelum mengakhiri arahan ini, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan sebagai berikut. 1. Terus tingkatkan upaya-upaya dalam memenuhi hak-hak personil, seperti pelayanan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, pemberian cuti kenaikan pangkat tanda kehormatan, perumahan dinas, rumah subsidi, penghargaan apresiasi personil, dan lain-lain. Hal-hal yang lain yang perlu saya tekankan adalah yang kedua, optimalkan pemanfaatan assessment center untuk memperoleh personil Polri yang kompeten dan berintegritas guna menduduki jabatan-jabatan di Polda Kaltim. Yang ketiga, wujudkan program inovasi untuk mengupdate kompetensi personil sesuai dengan dinamika kebutuhan tugas dan perkembangan zaman. Keempat, lakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan personil pada Satker maupun Satwil yang jumlah personilnya masih jauh di bawah DSP. Saya pikir untuk masalah DSP ini, mohon maaf, bukan berarti kita kesampingkan, tapi bagaimana optimalisasi dengan jumlah anggota yang ada ini mampu untuk bisa mengcover semua wilayah, mampu bisa mengcover semua kegiatan, dan mampu bisa mengcover pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, manfaatkan digitalisasi manajemen SDM untuk mendukung transparansi serta efektivitas dan efisien guna optimalisasi kinerja. 6. Tingkatkan dan kembangkan peran bak psikologi. Tidak hanya sebatas melakukan pembinaan psikologi personil, namun juga berperan dalam mendukung tugas operasional kepolisian seperti Giat Gakum dan pelayanan psikologi pada masyarakat, serta mampu meminimalisir potensi-potensi penyalahgunaan SENPI oleh personil. 7. Tingkatkan kolaborasi dengan lembaga eksternal stakeholder terkait, akademisi, profesional, dan lembaga pelatihan untuk pengembangan SDM yang unggul di Polda Kaltim. Laksanakan sisa tahapan proses rekrutmen calon anggota Polri dengan baik dan penuh tanggung jawab, sesuai prinsip seleksi yang betah serta clean and clear, dan upayakan agar Polda Kaltim dapat menampung personil-personil yang baik dan kuota yang maksimal. 9. Laksanakan koordinasi yang intensif terkait penyiapan personil untuk ibu kota Nusantara, baik secara kuantitas maupun kualitas dan kompetensi. Yang ke-10, lulusan Dikduk Bakomsus Ketahanan Pangan dari Kaltim agar diatensi. Semuanya harus kembali dan berdinas di Kaltim, bila perlu upayakan minta tambah personil. 11.
tingkatkan pelayanan administrasi pengakhiran dinas personel, serta laksanakan program Latram yang tepat sasaran. Mengakhiri arahan ini ada sebuah kutipan dari David Joseph Seward, seorang motivator dan penulis Amerika Serikat. Percaya itu bisa dilakukan. Ketika Anda percaya sesuatu itu bisa dilakukan, benar-benar percaya, pikiran Anda akan menemukan cara untuk melakukannya. Mempercayai solusi, membuka jalan menuju solusi. Selanjutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Polda Kaltim pada Senin 23 Juni 2025. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 31 kejadian, yaitu 3 kasus illegal logging, 1 kasus pencurian motor roda 2, 1 kasus pencurian biasa, 1 kasus persetubuhan terhadap anak, 1 kasus penggelapan, 5 kasus penganiayaan, 1 kasus pencemaran nama baik, 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus pengaduan palsu, 5 kasus narkoba, 1 kasus penemuan mayat, 1 kasus penipuan, 1 kasus membawa senjata tajam, 1 kasus KDRT, 3 kasus Undang-Undang Perlindungan Anak, dan 4 kasus laka lantas. Demikian Polda Kaltim News edisi hari ini. Saya Bribda Natalia. Terima kasih. Salam presisi.